Kalau yang hasil efisiensi, itu ada sekitar 5 titik. Tapi itu tidak termasuk jalan lingkungan. Kalau jalan lingkungan ada berapa puluh. Di masyarakat itu banyak yang menanyakan ke saya terkait pembangunan infrastruktur jalan terutama ya. Ya Pak. Itu kita kan lebih baik langsung bertanya di gerbangnya Pak, daripada kita bertanya ke Dewan, belum tentu dia bisa menjawabkan gitu. Maka saya langsung bertemu dengan Bapak untuk menanyakan hal itu. Bagaimana itu Pak? Perlu kita ketahui bahwa untuk infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Pringsewu ini ada 287 ruas dengan panjang 689 km yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Di mana kondisinya sampai saat ini ada sekitar 52% yang mantap. Artinya yang mantap ini yang bisa dilalui dengan kondisi kerusakan ringan lah. Sedangkan 48%-nya termasuk tidak mantap. Itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Memang kalau kondisinya butuh banyak perbaikan untuk menuju target kemantapan itu sekitar 70%. Seperti kita ketahui memang layaknya kabupaten itu target dari nasional kita dipunyai target 70% mantap. Kalau untuk daerah-daerah tertentu itu kan ada yang rusak parah tuh Pak. Artinya dari pihak PU apakah ada skala prioritas itu Pak? Ya, nah skala prioritas ini kita membangun ini kan tentu kita berpedoman bahwa jalan itu harus terkoneksi Mas ya. Itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Artinya kalau misalnya kita membangun, tentu kita membangun dulu jalan-jalan yang berdekatan dengan jalan provinsi, dengan jalan nasional. Artinya distribusi barang itu kan kita tidak supaya saling terkoneksi, dia kan saling menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Ya, artinya kedepannya memang kita harus membangun semua simpul-simpul kegiatan itu terkoneksi. Walaupun tadi yang Mas sampaikan ada daerah-daerah yang belum ya, tapi tentu kita sudah mempersiapkan langkah-langkah kedepannya supaya nanti daerah-daerah yang belum terkoneksi ini akan bertahap, kami koneksikan sesuai dengan kesediaan anggaran yang tersedia. Kalau di tahun ini Pak, yang menjadi prioritas itu jalan di daerah mana Pak? Hasil dari efisiensi yang kita lakukan di kabupaten ini untuk tahun ini yang sedang kita laksanakan dan baru titik nol ya, hari ini minggu inilah kita mendapatkan kontrak ada sekitar 5 ruas, yaitu satunya di Gading Rejo, itu Wonodadi ke arah Mataram, satu ke Sidoarjo ke arah Podomoro, Simpang Tugu 5 ke arah Kudusari. Jadi terkoneksi nanti ketemunya tuh di Podomoro ya. Sudah itu satu ruas yang di Ambarawa, Sumber Agung, yang sampai ke arah Karangsari, dan juga satu untuk mendukung, salah satunya untuk mendukung transportasi di Pantura untuk kelancaran, ada kami masang satu itu pas ditanjakan setelah bendungan sekampung, karena itu kan agak curam, kami ada di beton di situ. Ya memang panjangnya nggak berapa, tapi mengurangi lah supaya mobil-mobil bisa lewat dengan nyaman di tanjakan tersebut. Itu bakalnya dibangun jalan rabat beton atau aspal Pak? Kalau yang di bendungan itu kami bangun rigid beton. Rigid beton ya. Yang lainnya aspal. Ya, kombinasi. Jadi kalau yang 4 ruas itu kami ada pembangunan rigid beton, ada juga aspal. Disesuaikan dengan keadaan yang geometri jalannya, keadaan suku jalan yang ada di sana. Artinya di situ juga ketersediaan anggaran Mas ya. Ya itu insya Allah tuntas, 4 ruas itu tuntas. Itu ada beton, ada aspal. Karena begini Pak, yang saya lihat ya kalau di lapangan itu ya, kalau jalan bentuknya aspal itu kan itu gampang betul cepat rusaknya loh Pak. Itu faktor utamanya apa itu? Aspal itu kan memang musuh utamanya air. Kalau dia kerendam 5 jam dia pasti rusak. Oleh karena itu kita kan tentu kalau kita bicara pembangunan berkelanjutan, tetap dia akan kita bicara ada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Artinya segi sosial supaya itu berkelanjutan, kita ingin masyarakat
yang ada di sekitar juga ikut serta untuk menjaganya. Karena pembangunan ini kan artinya menghasilkan ekonomi juga ya, distribusi barang, sosial ya, masyarakat harus menjaga lingkungannya. Artinya ya kalau ada sampah-sampah yang terletak atau sedimen yang terletak di drainase ataupun saluran air yang di lingkungan aspal itu ya tolong dibersihkan, karena apabila itu tidak dibersihkan kan tentu air itu akan tidak mengalir mas, akan tergenang di permukaan jalanan aspal. Makanya kita itu ya untuk menjaga kondisi jalan ini ya kami berharap partisipasi masyarakat juga. Artinya begini ya, ketika bangunan jalan aspal itu terbentuk, masyarakat juga ikut membantu untuk menjaga jalan itu supaya tidak cepat rusak. Ya. Dengan cara yaitu supaya air tidak menggenang atau bagaimana Pak? Ya supaya air tidak tergenang ya sering-seringlah kerikan ya kalau di sini ya. Artinya kan atau di depannya ada tumbuh rumput itu tolong dibersihkan rumput-rumput itu kan. Kami butuh partisipasi masyarakat juga dalam mendukung menjaga supaya 52% jalan mantap ini terjaga dengan baik. Yang dikatakan Bapak tadi bahwasanya di Kabupaten Pringsewu ini ada berapa titik Pak yang bakal dibangun? Kalau yang hasil efisiensi itu ada sekitar 5 titik. Tapi itu tidak termasuk jalan lingkungan. Kalau jalan lingkungan ada berapa puluh jalan lingkungan. Ini jalan yang artinya jalan ruas kabupaten. Jalan ruas kabupaten ya. Nah selain infrastruktur jalan Pak, tentunya kan pasti ada infrastruktur lainnya tuh Pak. Ya. Ada nggak Pak? Ya ada, kami ada perpipaan, spam itu ada juga kami dan sering di beberapa kecamatan ada itu. Sudah itu ada juga yang di pengairan pembangunan di saluran-saluran ada juga sungai-sungai itu ada juga dikit-dikit.